Aku masih mengingat hari itu dengan jelas, ketika aku dan Dito, sahabatku sejak kecil, memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kerajaan gaib Giri Kedaton. Nama itu terdengar aneh namun penuh misteri, dan siapapun yang pernah mendengarnya pasti akan penasaran. Giri Kedaton, kerajaan gaib yang konon didirikan oleh Sunan Giri, salah satu wali di tanah Jawa, dan dipercaya masih dihuni oleh makhluk halus yang menjaga ajarannya. Kami berdua terpikat oleh kisah itu, seperti ada panggilan yang terus menarik kami ke sana. Saat perjalanan kami menuju Gresik, kami beruntung bertemu seorang tetua desa di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Dari raut wajahnya, ia tampak mengenal kisah Giri Kedaton dengan sangat baik. Sambil menyesap kopi, ia memperingatkan kami untuk tidak main-main. Menurutnya, tempat itu adalah wilayah suci yang hanya bisa dimasuki dengan hati tulus. Ingat, katanya dengan suara bergetar, jangan pernah memandang rendah apa yang tidak bisa kau lihat. Mendengar ucapannya, bulu kuduku meremang, tapi aku mencoba menepis perasaan itu dengan tawa kecil, dan Dito mengangguk penuh rasa ingin tahu. Setelah membayar kopi dan mengucapkan terima kasih, kami melanjutkan perjalanan. Ketika semakin dekat dengan lokasi yang kami tuju, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hening menyelimuti jalanan, dan hanya suara langkah kaki kami yang terdengar di tengah keheningan. Mendadak, sebuah bisikan terdengar, pelan dan samar, seolah-olah berasal dari balik pepohonan. Bisikan itu memanggil namaku. Suara itu begitu halus, namun menusuk hati, seakan ada seseorang atau sesuatu yang mengenal kami jauh lebih baik daripada kami mengenal diri sendiri. Aku dan Dito saling berpandangan, mencoba mencari kepastian dalam tatapan masing-masing. Apakah kami baru saja mendengar suara yang sama? Aku menggigil, mencoba mengendalikan rasa takut yang mulai merayap di hatiku. Mungkin hanya imajinasi, gumamku, mencoba menenangkan diri. Namun, dalam hati aku tahu, ada sesuatu yang aneh, dan mungkin sesuatu yang menunggu kami di sana. Kisah kami baru saja dimulai, namun aku sudah merasakan aura berbeda yang membuatku tak nyaman. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku dan Dito meneruskan langkah, menguatkan hati dengan berdoa dalam diam. Perjalanan kami berlanjut, dan malam perlahan menyelimuti langit. Bulan purnama mulai tampak di kejauhan, bersinar terang seperti menyorot jalan yang kami lalui. Aku merasa ada yang mengawasi kami di setiap langkah, meski tak ada siapapun selain aku dan Dito. Setelah berjalan cukup jauh, kami akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang letaknya tidak jauh dari Giri Kedaton. Kami memutuskan untuk beristirahat dan menyewa sebuah kamar di rumah warga, menyiapkan tenaga untuk menjelajah ke area kerajaan gaib itu keesokan harinya. Malam itu, aku tidur dengan perasaan tak tenang. Ada rasa gelisah yang tak bisa kujelaskan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menunggu untuk menjemputku dari balik gelapnya malam. Sekitar tengah malam, aku tiba-tiba terbangun oleh sebuah mimpi aneh. Di dalam mimpiku, aku berdiri di sebuah tempat yang asing dan hanya diterangi oleh cahaya bulan purnama. Di depanku berdiri sosok berpakaian putih. Wajahnya samar tapi terasa begitu nyata. Dia memandangku tajam, dengan suara lembut namun penuh perintah. Dia berkata, "Pergilah dari sini, ini bukan tempat untukmu." Aku terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin mengalir di pelipisku. Suasana kamar terasa lebih dingin daripada biasanya. Dengan tangan gemetar, aku melirik ke arah Dito yang tidur di sampingku. Anehnya, Dito tiba-tiba juga terbangun, seperti merasakan hal yang sama. Tanpa menunggu lama, dia membuka matanya lebar-lebar, wajahnya pucat. "Aryo, aku barusan mimpi aneh," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku bertemu seseorang berpakaian putih yang menyuruh kita untuk pulang." Kata-kata Dito membuat bulu kuduku meremang. Aku berusaha menenangkan diri dan Dito, meskipun dalam hati aku pun ketakutan. Aku mencoba meyakinkan kami berdua bahwa itu mungkin hanya kebetulan. Tapi benarkah begitu? Bagaimana mungkin kami mengalami mimpi yang sama di malam yang sama? Dan mengapa kami sama-sama diperintahkan untuk pergi? Aku merasa semakin tidak tenang. Dalam hati, aku mengucapkan doa-doa, memohon perlindungan dan petunjuk dari Tuhan. Mungkin,
Perjalanan ini akan membawa kami pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa penasaran. Saat fajar perlahan menyingsing, aku dan Dito bersiap melanjutkan perjalanan menuju lokasi Giri Kedaton. Kami berdua berusaha menepis bayangan mimpi tadi malam, menganggapnya sebagai peringatan agar lebih berhati-hati. Entah kenapa, di dalam hatiku, aku merasa bahwa mimpi itu lebih dari sekadar peringatan. Saat pagi tiba, kami berdua segera beranjak menuju lokasi Giri Kedaton. Rasa penasaran kami tampaknya telah menutupi ketakutan yang sempat muncul setelah mimpi aneh semalam. Setelah menempuh perjalanan beberapa waktu, akhirnya kami tiba di sebuah hutan yang diyakini sebagai lokasi kerajaan gaib itu. Suasana di sekitarnya begitu sunyi, hanya suara daun yang bergesekan tertiup angin terdengar di telinga kami. Kabut tipis melingkupi area di depan kami, menambah kesan misterius pada tempat itu. "Ini dia," kata Dito dengan nada rendah, seolah takut mengganggu keheningan yang menyelimuti. Kami berhenti sejenak di depan sebuah batu besar yang terlihat seperti penanda atau gerbang yang tak kasat mata. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengucap doa, memohon keselamatan dan perlindungan sebelum melangkah lebih jauh. Saat kami melewati batu besar itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suasana di sekitar kami berubah seketika. Pohon-pohon yang tadinya tampak biasa kini terlihat lebih megah dan misterius, seperti di dunia lain. Kami berdua saling berpandangan, menyadari bahwa kami telah melangkah ke wilayah yang berbeda. Apa yang dulunya hanya kabut tipis kini berubah menjadi pemandangan yang tampak seperti kerajaan yang megah. Bangunan besar berdiri di kejauhan, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang terlihat seperti penjaga setia kerajaan ini. Aku mencoba berkata-kata, namun suara serak keluar dari mulutku. "Dito, apa kau melihat ini juga?" Dito hanya mengangguk dengan mata terbuka lebar. Tidak ada yang bisa kami ucapkan, hanya rasa kagum sekaligus ngeri yang mendalam. Suasana di sekeliling kami terasa begitu sakral, begitu kental dengan energi yang sulit dijelaskan. Aku merasakan atmosfer yang berat, seolah ada kekuatan yang mengawasi setiap langkah kami. Kami melangkah perlahan, dan seiring dengan itu, muncul perasaan bahwa kami memang tak diinginkan di sini. Tapi dorongan untuk melanjutkan begitu kuat, seakan ada kekuatan lain yang memanggil kami untuk masuk lebih dalam, untuk menyaksikan lebih banyak. Saat itulah, dari kejauhan, sebuah suara terdengar. Suara itu seperti memanggil kami, lembut tapi jelas. "Selamat datang," bisik suara itu, bergema dalam pikiranku. Aku menoleh ke arah Dito yang tampaknya mendengar hal yang sama. Kami tahu kami tak sendiri di sini. Kami tahu bahwa kami sedang memasuki wilayah yang tak terlihat, namun nyata di depan mata. Dalam hati, aku merasa bahwa perjalanan ini semakin nyata dan menakutkan. Kami tak lagi sekadar melangkah sebagai dua pemuda yang penuh rasa penasaran. Kami sudah menjadi tamu di sebuah kerajaan tak kasat mata yang mungkin saja menyimpan lebih banyak misteri dari yang kami sangka. Kami terus melangkah perlahan, menelusuri jalan setapak yang tampaknya menuju ke pusat dari kerajaan ini. Setiap langkah terasa berat, seakan ada energi yang menguji setiap niat yang kami bawa. Suara bisikan samar masih terdengar, kadang jelas, kadang hanya seperti angin yang berdesir. Aku berusaha tetap tenang dan mengingatkan diri untuk tidak lupa berdoa, memohon perlindungan dalam hati. Lalu, tiba-tiba kami dihentikan oleh sosok tinggi besar yang muncul di hadapan kami. Sosok itu tampak gagah, mengenakan pakaian tradisional Jawa berwarna hitam dengan selendang merah melingkar di bahunya. Wajahnya serius, dengan tatapan tajam yang menembus ke dalam diri kami. Meski tidak menyerang, aura yang dia pancarkan begitu kuat, membuat kami terdiam dalam ketegangan. "Siapa kalian? Apa yang kalian cari di sini?" tanyanya dengan suara berat dan berwibawa. Kami berdua saling pandang, mencoba meredakan ketakutan yang membelenggu. Dito akhirnya memberanikan diri untuk menjawab. Kami datang karena ingin mengetahui kebenaran tentang Giri Kedaton, kerajaan ini. Kami mendengar banyak cerita, dan kami ingin memahami, mengenal lebih dalam." Sosok itu mengangguk pelan, lalu menatap kami dengan mata yang seakan menembus ke dalam hati. "Giri Kedaton bukanlah tempat untuk main-main. Ini adalah tempat sakral yang dijaga dengan aturan yang ketat.
Hanya mereka yang tulus mencari kebijaksanaan dan ilmu yang boleh masuk, bukan untuk mereka yang datang dengan niat sembarangan. Kata-katanya membuatku merasa terpojok. Dalam hati, aku mempertanyakan niat sebenarnya yang membawaku ke sini. Apakah benar aku hanya ingin tahu? Ataukah ada keinginan tersembunyi lainnya yang bahkan tidak kusadari? Seolah merasakan keraguanku, penjaga itu melanjutkan, "Kalian akan diuji. Setiap niat, setiap keraguan akan terlihat di sini. Jika kalian tidak kuat, lebih baik kembali sekarang." Aku mengangguk perlahan. Perasaan takut dan kagum bercampur menjadi satu. Tapi aku tak mau mundur. Kami siap untuk apapun ujian yang harus kami lalui. Sosok penjaga itu memandangi kami sekali lagi sebelum berbicara dengan nada yang lebih lembut namun tegas. "Baiklah, tapi ingat, tidak ada jalan kembali setelah kalian melangkah lebih jauh. Apa yang kalian alami di sini, apa yang kalian lihat dan dengar, tidak boleh dibawa keluar kecuali atas izin." Setelah berkata demikian, dia mempersilakan kami melanjutkan perjalanan. Dengan langkah berat dan hati yang penuh doa, kami mengikuti arah yang ditunjukkannya, memasuki lebih dalam ke dalam kerajaan gaib Giri Kedaton. Rasa dingin yang menusuk kulit semakin terasa, dan suasana makin hening. Ini bukan perjalanan biasa. Kami sudah melangkah lebih jauh dari sekadar rasa penasaran. Kami telah menjadi tamu di sebuah dunia yang berbeda, di mana keikhlasan dan ketulusan hati menjadi kunci untuk bertahan. Setelah mengikuti arah yang ditunjukkan oleh sang penjaga, kami tiba di sebuah aula besar yang terasa begitu sakral. Di dalam aula itu, kami melihat berbagai macam artefak dan peninggalan yang tampak kuno, seperti pusaka, kitab tua, dan benda-benda lain yang menimbulkan aura misterius. Suasana di dalam ruangan begitu khusyuk, dan kami merasakan energi yang kuat, seakan ruangan itu penuh dengan kisah dan sejarah yang tak terungkapkan. Sang penjaga yang tadi kami temui berdiri di sisi aula, memandang kami dengan sorot mata tajam. Dia mulai bercerita tentang Sunan Giri, pendiri Giri Kedaton, yang dikenal sebagai sosok wali yang dihormati dan disegani, bukan hanya di dunia nyata tetapi juga di alam gaib. Dia menjelaskan bahwa Giri Kedaton bukan sekadar kerajaan biasa. Tempat ini adalah pusat spiritual yang dibangun dengan tujuan khusus untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Sunan Giri membangun tempat ini dengan kesungguhan hati dan ketulusan jiwa, ujar sang penjaga. Hanya mereka yang berniat baik yang bisa mengakses tempat ini. Mereka yang datang dengan niat lain akan merasakan sendiri akibatnya. Kisah tentang Sunan Giri membuat kami terpesona dan penuh kekaguman. Menurut sang penjaga, Sunan Giri memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk dari berbagai alam, dan kerajaan ini adalah hasil dari upaya beliau dalam menyatukan dan menjaga keharmonisan di antara dua dunia yang berbeda. Setiap sudut ruangan ini menyimpan energi spiritual yang begitu kuat, seakan setiap benda di dalamnya mengandung jejak sejarah dan kekuatan dari masa lalu. Ada satu hal yang membuatku bertanya-tanya. Apa yang terjadi pada orang-orang yang datang dengan niat tidak baik? Apakah mereka tidak bisa kembali? Sang penjaga hanya tersenyum samar. Mereka yang tidak tulus, yang datang dengan niat buruk, biasanya akan tersesat di antara dimensi ini dan tak bisa kembali ke dunia nyata. Mereka hanya akan menjadi bagian dari legenda, bagian dari cerita yang tak pernah terungkap. Jawaban itu membuatku merinding. Ada keheningan panjang di antara kami, di mana kami berdua merasa semakin sadar akan seriusnya situasi ini. Aku pun memanjatkan doa dalam hati, memohon perlindungan agar niat kami tetap murni dan kami dapat kembali dengan selamat. Setelah beberapa saat, sang penjaga memberi kami izin untuk melihat lebih dekat peninggalan-peninggalan Sunan Giri. Setiap kali kami mendekati satu benda, perasaan yang kuat menyelimuti kami. Salah satu benda yang menarik perhatian kami adalah sebuah kitab tua yang dituliskan dalam aksara Jawa kuno. Sang penjaga menjelaskan bahwa kitab itu berisi ajaran-ajaran tentang cara hidup yang benar dan keseimbangan antara manusia dan makhluk gaib. Waktu terasa berjalan sangat cepat di tempat ini. Ketika aku menatap ke arah Dito, aku dapat melihat ketakjuban dan rasa hormat yang sama di matanya. Namun, aku mulai merasa aneh, seolah-olah kami telah berada di sini lebih lama dari yang kami sadari. Rasa takut dan kekaguman terus bercampur,
Dan aku sadar bahwa perjalanan kami di Giri Kedaton ini masih jauh dari selesai. Saat malam mulai turun, suasana di Giri Kedaton semakin sunyi dan gelap. Sang penjaga membawa kami ke sebuah ruangan yang tampak seperti tempat meditasi. Dia meminta kami untuk duduk dan memejamkan mata, seakan memberikan kami waktu untuk merenung. Ini adalah ujian batin, katanya, ujian untuk menguji ketulusan hati kalian dalam mencari kebenaran. Aku dan Dito mengikuti instruksinya dengan penuh kehati-hatian. Setelah kami menutup mata, keheningan yang melingkupi tempat itu berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Perlahan-lahan, aku mendengar bisikan lembut yang memanggil namaku. Suara yang begitu akrab dan menenangkan, suara ibuku. Awalnya, aku merasa damai. Namun seiring waktu, suara itu berubah menjadi lebih tegas, bahkan menuntut. Suara ibuku menyuruhku pulang, berkata bahwa apa yang kami lakukan berbahaya. Suara itu mengingatkanku pada rumah, pada tempat yang nyaman, membuatku merasa ragu untuk tetap melanjutkan perjalanan di tempat ini. Sementara itu, Dito tampak gelisah di sampingku. Aku bisa melihat tubuhnya berkeringat, dan dia tampak seperti sedang berjuang melawan sesuatu di dalam pikirannya. Setelah beberapa menit, dia mulai berbisik pelan, menyebutkan doa-doa untuk menenangkan diri. Ternyata dia mendengar suara ayahnya yang terus-menerus membujuknya untuk menyerah dan kembali ke dunia nyata. Suara itu begitu persuasif dan penuh emosi, seolah-olah ayahnya sendiri hadir di sana, memeluknya dan menariknya untuk pergi. Aku sadar bahwa kami sedang diuji untuk mengendalikan diri dan menjaga ketulusan hati kami. Dalam hati, aku mulai berdoa, memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan agar aku tidak terpengaruh oleh suara-suara itu. Aku berusaha fokus pada niat awal kami, untuk belajar dan memahami sejarah Giri Kedaton, bukan untuk mencari sesuatu yang melampaui batas. Bisikan-bisikan itu semakin menguat, dan sekarang aku mulai melihat bayangan-bayangan samar di sekitarku. Sosok-sosok yang tampak seperti makhluk gaib dari berbagai bentuk dan rupa. Mereka melayang-layang, seolah mencoba mengganggu konsentrasiku. Salah satu dari mereka, dengan wajah yang nyaris tak terlihat, mendekat dan berbisik, "Pergilah sebelum terlambat. Tempat ini bukan untuk manusia biasa." Aku hampir menyerah pada rasa takut itu. Namun ingatan tentang doaku dan kekuatan niat awal kami membuatku tetap bertahan. Dengan sisa-sisa keberanian, aku menggenggam erat tanganku sendiri dan melafalkan doa lebih kuat, mengusir bayangan-bayangan itu dengan fokus penuh. Ketika aku membuka mata, aku mendapati Dito di sebelahku, tampak letih namun berhasil melewati ujian itu. Sang penjaga kembali muncul di depan kami, menatap kami dengan tatapan puas. "Kalian telah berhasil melewati ujian ini. Hanya mereka yang memiliki ketulusan hati yang dapat bertahan dalam ujian batin ini," ujarnya. Kami berdua terdiam, merasakan kelegaan sekaligus rasa takut yang baru. Kami menyadari bahwa Giri Kedaton memang bukan tempat yang bisa diakses dengan mudah, bahkan oleh mereka yang datang dengan niat baik. Kami sudah melangkah sejauh ini, dan tekad kami untuk memahami misteri di balik kerajaan ini semakin kuat. Sang penjaga memberi kami satu pesan lagi sebelum kami melanjutkan. "Ingatlah, ini bukan akhir dari ujian kalian. Di sini, hati kalian adalah kunci keselamatan." Setelah melewati ujian batin, kami diizinkan mengikuti sang penjaga ke ruangan lain di dalam kerajaan gaib Giri Kedaton. Ruangan ini tampak berbeda, lebih besar dan dihiasi dengan relief kuno serta ornamen berwarna keemasan. Cahaya lilin menerangi ruangan dengan lembut, menciptakan suasana magis yang membuat bulu kuduk kami meremang. Kami duduk berhadapan dengan sang penjaga, yang kali ini tampak lebih serius dari sebelumnya. "Sekarang kalian akan melihat sesuatu yang tidak boleh disebarluaskan kepada dunia luar," ujarnya dengan nada penuh peringatan. "Kerajaan ini dibangun bukan hanya untuk menjadi tempat tinggal makhluk gaib, tapi juga sebagai jembatan antara dunia manusia dan alam gaib. Sunan Giri mendirikan Giri Kedaton sebagai pusat spiritual yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang ikhlas dan tulus dalam mencari ilmu." Sambil menjelaskan, sang penjaga mengangkat tangannya dan berdoa dalam bahasa yang asing di telinga kami. Tiba-tiba, ruangan itu berubah. Dinding-dindingnya menjadi transparan, seakan-akan berubah menjadi layar yang menampilkan berbagai penglihatan dari masa lalu.
Aku dan Dito terpaku, menyaksikan adegan demi adegan yang seolah diambil dari sejarah kuno kerajaan ini. Kami melihat sosok Sunan Giri, dalam balutan jubah putih, tengah memimpin doa dan mengajarkan ilmu kepada banyak pengikutnya. Suasana penuh ketenangan, dan aura kesucian tampak terpancar dari wajah beliau. Penglihatan itu berlanjut, memperlihatkan proses pembangunan Giri Kedaton dengan bantuan makhluk-makhluk gaib yang tampak setia dan menghormati Sunan Giri. Apa yang kalian lihat ini adalah sejarah yang terjaga selama berabad-abad, kata sang penjaga sambil menatap kami tajam. Giri Kedaton bukan sekadar tempat tinggal, melainkan benteng spiritual yang melindungi ajaran Sunan Giri dan menjadi tempat berkumpulnya roh-roh yang mencari kedamaian. Hanya mereka yang memenuhi syarat yang bisa datang dan belajar di sini. Saat kami merenungkan apa yang baru saja kami lihat, penjaga itu memberi peringatan terakhir. Penglihatan ini tidak boleh kalian ceritakan kepada siapapun. Kalian telah dipilih untuk menyaksikannya sebagai pelajaran, bukan untuk diumbar pada mereka yang belum siap. Jika kalian melanggar, kutukan akan mengikuti kalian dimanapun kalian berada. Mendengar ancaman itu, aku dan Dito mengangguk serius. Kami merasakan betapa berat tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Kami memahami bahwa tempat ini bukan hanya sekadar kerajaan gaib, tapi juga pusat spiritual yang harus dijaga kerahasiaannya. Setelah penglihatan itu berakhir, ruangan kembali seperti semula, dan sang penjaga bangkit dari tempat duduknya. Sekarang, saatnya bagi kalian untuk kembali ke dunia kalian. Ingatlah pelajaran yang kalian dapatkan di sini, dan jagalah rahasia ini dengan sepenuh hati. Dengan penuh rasa hormat, aku dan Dito mengikuti sang penjaga keluar dari ruangan itu, menyadari bahwa perjalanan kami di Giri Kedaton telah membuka wawasan yang begitu dalam sekaligus memberi kami peringatan yang takkan pernah kami lupakan. Kami mulai berjalan menuju pintu keluar, dengan hati yang berdebar penuh campuran perasaan antara ketakutan dan kekaguman. Setelah semua yang kami alami di Giri Kedaton, aku dan Dito berjalan mengikuti sang penjaga menuju jalan keluar. Suasana terasa semakin berat, seolah ada energi yang berusaha menahan kami di sana. Langkah kami melambat, dan rasa ragu mulai menghantui. Namun kami sadar bahwa inilah saatnya meninggalkan kerajaan gaib ini. Dalam hati, aku berdoa, memohon perlindungan dan keselamatan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, berharap agar kami bisa kembali ke dunia nyata tanpa masalah. Ketika kami melangkah melewati gerbang yang samar-samar terlihat, pemandangan di sekeliling kami berubah drastis. Kerajaan megah yang baru saja kami tinggalkan berganti menjadi hutan belantara yang sunyi, hanya diselimuti kabut tipis dan suara angin yang berdesir. Aku menoleh ke arah Dito, memastikan dia juga melihat apa yang kulihat. Dia mengangguk pelan. Wajahnya tampak lelah namun penuh kesadaran bahwa apa yang baru saja kami alami bukanlah mimpi. Setelah berjalan beberapa saat, kami tiba di tepi hutan. Di sana, kami disambut oleh seorang tetua desa yang terlihat khawatir. Wajahnya menunjukkan kelegaan sekaligus kekagetan ketika melihat kami. "Kalian dari mana saja? Sudah 3 hari kami mencari kalian," katanya dengan nada penuh kecemasan. 3 hari? Aku dan Dito saling pandang. Kami merasa hanya beberapa jam berada di Giri Kedaton. Tapi nyatanya kami telah hilang selama 3 hari di dunia nyata. Sejenak, kami terdiam, mencerna kenyataan yang sulit diterima. Mungkinkah waktu berjalan berbeda di sana? Dengan tubuh penuh kelelahan, kami kembali ke desa dan mencoba beristirahat. Saat aku duduk dan mulai merenung, aku merasakan ada yang aneh pada tubuhku. Ketika memeriksa lenganku, aku melihat ada bekas goresan-goresan halus, seakan ada sesuatu yang menggores kulitku tanpa kusadari. Begitu pula dengan Dito, tubuhnya dipenuhi luka-luka serupa. Tidak ada rasa sakit yang terasa, namun pemandangan itu membuat bulu kuduk kami meremang. Malamnya, saat tertidur di penginapan desa, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku melihat sosok penjaga kerajaan berdiri tegak di hadapanku, menatap dengan tatapan serius. "Ingatlah pesan kami. Jangan pernah kembali ke sini, dan jagalah rahasia ini." Ketika aku terbangun, keringat dingin membasahi tubuhku. Aku menyadari bahwa pesan itu bukan sekadar mimpi. Kerajaan Giri Kedaton telah memberi kami pengalaman dan pelajaran berharga,
namun juga sebuah peringatan yang tak boleh kami abaikan. Aku dan Dito memutuskan untuk kembali ke rumah dengan perasaan lega sekaligus takut. Kami tahu bahwa kisah ini tak bisa kami ceritakan secara utuh kepada siapapun, demi menjaga kehormatan dan kerahasiaan kerajaan gaib itu. Di perjalanan pulang, kami berdoa dalam hati, berharap Tuhan menjaga kami dari pengaruh dunia gaib yang pernah kami masuki. Meski sudah kembali ke dunia nyata, pengalaman di Giri Kedaton tetap terpatri dalam ingatan, seakan-akan ada bagian dari kami yang masih tertinggal di sana. Sebuah pengalaman yang mengajarkan kami tentang batasan antara dunia manusia dan alam gaib, serta sebuah peringatan yang terus menghantui, mengingatkan bahwa tidak semua misteri layak untuk diungkap dan diceritakan. Sebagai kata penutup dari kisah kerajaan gaib Giri Kedaton, kita dapat merenungkan sejarah dan warisan penting yang diwariskan oleh Sunan Giri melalui Giri Kedaton. Meskipun saat ini hanya tersisa situs dan puing-puingnya, peran Giri Kedaton dalam penyebaran Islam di Jawa dan sebagai pusat kekuasaan pada masa lalu tetap dikenang. Kerajaan ini, yang awalnya dibentuk dari sebuah pesantren, berkembang menjadi kekuatan politik yang cukup berpengaruh di Nusantara, khususnya wilayah Gresik dan sekitarnya. Sunan Giri atau Prabu Satmata berhasil mendirikan sebuah pusat pendidikan dan kekuasaan yang tidak hanya dikenal karena pengaruh spiritualnya tetapi juga kekuatan ekonominya, berkat posisi strategis dekat pelabuhan perdagangan internasional. Selama berabad-abad, kerajaan Giri mampu mempertahankan diri dari ancaman eksternal, termasuk dari Majapahit, sampai akhirnya berada di bawah kendali Mataram pada generasi ketujuh keturunan Sunan Giri. Warisan Giri Kedaton adalah contoh kekuatan budaya dan spiritual, membuktikan bahwa pengaruh keagamaan mampu menggerakkan masyarakat menuju kemakmuran dan harmoni. Kini, situs ini menjadi saksi bisu kejayaannya, menyisakan pelajaran berharga bagi generasi mendatang untuk terus menghormati dan menjaga jejak sejarah tersebut.